Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari raya Pentakosta. Roh Tuhan datang dan bekerja, memampukan murid-murid Yesus untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Mari tunjukkan bahwa roh yang sama juga bekerja dalam diri kita, dimulai di tempat ini. Mari saudara-saudara, kita memulai ibadah kita tabiskan ibadah kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, mari di hadapan Tuhan kita menyatakan pengakuan dosa kita, bahwa kita merasa kering dan hampa dan tak lagi mampu berbagi. Dan ketika kita merasa tak lagi tahu melakukan apa dan bagaimana, ketika kita sering gagal melakukan kehendaknya karena dosa dan kesalahan kita, dengan rendah hati saudara-saudara, kita mohonkan pengampunan atas dosa dan kesalahan kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita lakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami rindu untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kiranya menolong kami, memampukan kami, supaya kami menjadi pendengar yang baik, boleh melakukan firman-Mu, mewujudkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, tema perenungan kita minggu ini, kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Karena itu kita akan merenungkan firman ini melalui bacaan kita yang menjadi bacaan seragam, yaitu dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Kita akan simak dalam bentuk narasi dan ilustrasi. Mari kita ikuti. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul.
Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam. Penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memaknai Hari Raya Pentakosta pada saat ini, pertanyaan perenungan bagi kita sekarang ialah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, sebab selama ini saudara-saudara ada diskusi-diskusi, bahkan cenderung kepada perdebatan-perdebatan, di mana ada gereja mengklaim bahwa kamilah gereja yang memiliki menguasai roh. Gereja kamu tidak. Kamu baru dikuasai oleh roh setengah atau seperempat. Makanya ibadahnya kurang semarak. Tidak ada tepuk tangan. Ibadahnya hening. Tidak ada kesembuhan ilahi. Karena tidak dikuasai dan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi saya mau katakan buat kita saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah roh keesaan, roh perdamaian, roh Tuhan sendiri. Dan dialah, yaitu roh
yang menguasai, memiliki kita. Bukan sebaliknya, kita memiliki dan menguasai Roh Kudus. Karena itu mari kita lihat bacaan kita tadi, saudara-saudara, bahwa pada saat pencurahan Roh Kudus, Roh itu menguasai murid-murid. Sehingga seluruh hidup murid-murid, hati, jiwa, semangat, pikiran, tindakan dihidupkan dan digerakkan oleh Roh Kudus. Dan semua keadaan itu saudara-saudara dialami dalam keadaan sadar. Artinya bahwa kesadaran murid-murid tidak dimatikan. Mereka tidak menggelepar-lepar, tapi mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Sehingga dari takut menjadi berani, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Bahkan oleh kuasa Roh Kudus memampukan murid-murid berbahasa dalam berbagai bahasa-bahasa lain. Dan tolong dicatat, bukan bahasa lain-lain, bahasa aneh-aneh yang tidak dimengerti, tapi bahasa dari suku-suku bangsa yang hadir pada hari raya Pentakosta. Sehingga ini bisa dimengerti dan dipahami oleh orang yang hadir pada saat itu. Jadi inilah cara kerja Roh Kudus, saudara-saudara, yaitu bebas. Tidak bisa diatur bahwa harus seperti ini, harus seperti itu. Roh itu bekerja, saudara-saudara, seperti angin, ya, ruah. Bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus tidak mesti harus ada bahasa rohnya, tidak mesti ada nangisnya, tidak mesti harus ada kesembuhan ilahinya. Tidak saudara-saudara. Ruah, angin itu bebas. Ya, kita tahu saudara-saudara, angin itu ada angin tornado, ada angin topan, ada angin semilir, ada angin sepoi-sepoi. Mungkin cara kerja Roh Kudus seperti angin badai, angin tornado itu berlaku bagi pertobatan Paulus, di mana meruntuhkan dan memporak-porandakan kehidupan keadaan lama seorang Saulus kemudian menjadi Paulus. Tapi mungkin juga saudara-saudara, cara kerja Roh Kudus itu seperti angin sepoi-sepoi, biasa-biasa saja, seperti pertobatan saya dan saudara-saudara. Kita mengalami kekristenan secara warisan dalam keluarga. Orang tua kita Kristen dan kita menjadi Kristen, dan kita sekarang menjadi orang-orang percaya karena Roh Kudus bekerja dalam keluarga kita. Jadi saudara-saudara, tidak mesti bahwa cara kerja Roh Kudus harus seperti ini, harus seperti itu. Ingat, ia bekerja seperti angin. Dan juga saudara-saudara, Roh Kudus itu bisa bekerja seperti api, lidah-lidah api dalam bacaan kita tadi. Maksudnya apa? Api itu membakar, api itu menghancurkan, api itu meluluhkan, api itu simbol dari spirit, simbol dari semangat. Jadi saudara-saudara, ya, ada orang yang pekerjaan roh baginya luar biasa, ada juga yang pekerjaan roh itu biasa-biasa saja. Dan sekali lagi itulah pekerjaan Roh Kudus. Begitu juga ibadah, saudara-saudara. Mungkin ada ibadah dari gereja-gereja tertentu, ibadahnya atraktif, tepuk tangan, lompat-lompat. Tapi mungkin ada juga yang hening, kusuk. Semua itu saudara-saudara adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi konkretnya saudara-saudara ialah bahwa Roh Kudus itu dicurahkan bagi semua orang untuk menolong, untuk memampukan orang percaya, untuk berbuat, untuk bertindak, melakukan kehendak Allah, memberitakan Injil Kerajaan Allah sesuai dengan amanat Tuhan Yesus
kepada kita selaku gerejanya. Dalam hal ini saudara-saudara, Roh Kudus berfungsi. Yang pertama, mengajar kita. Mengajar artinya saudara-saudara dari tidak tahu menjadi tahu. Itu yang dimaksudkan mengajar. Dan itu yang terjadi bagi murid-murid. Juga Roh Kudus mengingatkan. Ya, maksudnya saudara-saudara, kita orang percaya sudah tahu, tapi kadang kita lupa. Disinilah Roh Kudus mengingatkan kita. Ya, misalnya begitu kita lihat ayam, kita pengen mencuri ayam. Tapi Roh Kudus mengingatkan, jangan ambil, itu bukan punyamu. Pada hari Minggu kita mau mangkir dari ibadah, tapi Roh Kudus mengingatkan kita, hari ini hari Minggu, ayo ke gereja. Jadi itu cara kerja Roh Kudus, mengajar dan mengingatkan kita saudara-saudara. Nah, dalam mengakhiri renungan saya pada saat ini saudara-saudara, penekanan Pentakosta saudara-saudara bukan pada bahasa rohnya, tetapi orang percaya diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus agar semua kita menjadi saksi. Dan inilah panggilan kita selaku gereja. Selamat merayakan Pentakosta. Roh Kudus menolong, memampukan, dan menjadikan kita saksinya. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Ya Tuhan, syukur untuk ibadah saat ini. Sekalipun kami harus terus melanjutkan tradisi jemaat mula-mula, menghidupi persekutuan di dalam rumah-rumah tangga masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah perayaan Pentakosta, pencurahan Roh-Mu atas kami selaku anak-anak Tuhan, sehingga kami yang secara geografis di luar Israel boleh menjadi anak-anak-Mu yang percaya karena pekerjaan Roh-Mu di dalam hati kami. Kuasai kami terus-menerus ya Roh Kudus, untuk terus mengobarkan kasih, pelayanan, kesaksian dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus berkuasa atas situasi hidup kami hingga saat ini, yang sudah beberapa bulan ini terus-menerus dalam perjuangan dan harap menanti pemulihan Tuhan.
untuk mengatasi ketakutan, kekhawatiran yang terus menguasai hidup kami saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Tapi biarpun itu terjadi, bahwa Engkaulah Bapa yang Maha Pengasih penuh rahmat, yang terus merancang rancangan damai sejahtera bagi kami. Karena itu biarlah kami terus berjalan bersama Tuhan, dan kiranya setiap situasi kehidupan membawa kami untuk terus diperdamaikan dengan diri kami dan sesama kami, sehingga hidup dan hati kami, karakter kami semakin dibaharui, semakin serupa dengan Kristus dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami berserah kepada-Mu dan terus memohon pengasihan-Mu. Bebaskan kami dan warga dunia, warga masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi wabah virus corona ini. Lindungi dan peliharakan kami senantiasa agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam perawatan karena berbagai sakit penyakit, juga mereka yang sedang terjangkit oleh virus corona. Tuhan, Engkau menjamah dan pulihkan mereka. Hiburkan keluarga-keluarga dan saudara-saudara kami yang berduka cita dimanapun mereka berada. Kami percaya Roh Kudus akan meneguhkan dan memampukan mereka untuk terus teguh di dalam iman. Mohon Tuhan terus menjaga para tenaga medis, dokter, perawat, dan mereka yang terus memberi perhatian mereka dalam mengatasi virus corona ini. Kami berdoa kiranya semangat dan ketekunan mereka terus Tuhan karuniakan, dan mohon mereka terus dipelihara kesehatannya dalam upaya membantu sesama. Jaga mereka bersama dengan keluarga mereka supaya mereka semua tetap aman dan sehat. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami agar terus mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana, terutama dalam memulai lagi sebuah situasi dan kondisi baru untuk menggerakkan perekonomian yang menopang rakyat untuk hidup mengatasi kekurangan dan kesulitan-kesulitan kehidupan ini. Ya Tuhan, tetaplah menjadi Bapa kami, Gembala yang agung, yang terus menjaga kami untuk menikmati kedamaian-Mu di tengah-tengah situasi kehidupan kami. Supaya demikian kami semakin berserah diri kepada kehendak-Mu. Karena kami tahu bahwa situasi seperti yang kami alami saat ini, Engkau tetap bekerja, menyelenggarakan masa depan bagi kami semua. Bapa di surga, ampuni dosa kami. Terima kami yang berdoa di dalam Kristus yang mengajar murid-muridnya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
akhirnya saudara-saudara, firman Tuhan telah diberitakan dan kehendaknya telah dinyatakan melalui rohnya kepada kita. Pergilah dan masuklah dalam kehidupanmu. Jadilah saksi, beritakanlah Injil kerajaan Allah. Dan pulanglah kamu, arahkan hatimu, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.